Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan perkuliahan farmakoterapi 1 kita. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang penting, yaitu dislipidemia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu faktor-faktor risiko terkait penyakit kardiovaskular ataupun kardiocerebrovaskular. Jadi ada hipertensi, kemudian salah satunya yang penting juga adalah dislipidemia. Nah, ada yang dikatakan sebagai capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi mata kuliah farmakoterapi 1 ini secara keseluruhan itu apa capaiannya? Nah, itu penting selalu kami sampaikan kepada kalian atau kalian mengetahui itu supaya kalian menjadi lebih aware selama melaksanakan perkuliahan karena mengetahui tujuan akhirnya. Jadi apa sih yang mau dicapai dari pembelajaran mata kuliah kita ini, yaitu farmakoterapi 1. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah setelah nanti selesai mata kuliah ini, kalian nyatakan lulus Fartar 1 ini, kalian mampu menjelaskan tentang penata laksanaan terapi farmakologi pada berbagai kasus penyakit dengan pendekatan patofisiologi. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah kalian bisa menjelaskan. Kalau bisa menjelaskan berarti itu indikator kalian mampu memahami. Indikator seseorang sudah paham terhadap sesuatu itu adalah dia mampu menjelaskan. Jadi menjelaskan tentang tata laksana terapi. Jadi ini merupakan mata kuliah lanjutan dari farmakologi dasar atau farmakologi 1 dan 2, yaitu bagaimana setelah kita memahami patofisiologi suatu penyakit, kita mampu menganalisis terapinya seperti apa. Kita tahu terapi itu nanti ada 2 ya, ada farmakologi, ada yang non farmakologi. Nah, jadi untuk termin saya atau segmen saya di tim pengajar itu adalah di kardiovaskular ataupun nanti kardiocerebrovaskular. Jadi tentang permasalahan pada pembuluh darah yang mensuplai jantung dan juga nanti yang mensuplai otak. Makanya kardiocerebrovaskular. Nah, pada berbagai kasus penyakit yang ada di segmen saya, kemudian dengan pendekatan patofisiologi. Jadi pendekatannya mungkin agak berbeda dengan misalnya core ilmu yang lain, yang mungkin pendekatan berbasis evidence based medicine misalnya. Nah, kalau kita berdasarkan pendekatan patofisiologi, makanya di setiap nanti subtopik yang akan saya bawakan, kita selalunya terlebih dahulu menceritakan atau memaparkan tentang patofisiologi. Jadi apa faktor penyebab penyakit itu, kemudian nanti sedikit kita bahas tentang prevalensinya, seberapa buruk dia terjadi di satu wilayah misalnya di dunia, di Indonesia. Nah, itu perlu kita sampaikan sebagai tahapan dalam memahami satu patofisiologi. Nah, kemudian nanti kita akan membahas mekanismenya. Dalam patofisiologi itu kita tidak akan pernah lepas dengan yang namanya mekanisme. Mekanisme terjadinya atau progresif dari sebuah penyakit. Nah, dari situ nanti setelah kita paham mekanisme berkembangnya penyakit, dari situ nanti kita akan lebih mudah memahami tapak kerja ataupun pemilihan terapi farmakologi yang tepat atau yang paling cocok terhadap pasien. Ya. Nah, selanjutnya adalah menerapkan juga evidence based medicine. Nah, ini adalah pendekatan juga yang akan kita elaborasi dengan pendekatan patofisiologi, yaitu menggunakan instrumen yang namanya guideline. Guideline itu bisa berasal dari textbook, bisa juga yang berasal dari perhimpunan atau konsensus yang nanti dia akan mengeluarkan guideline yang selalu update di tiap kurun waktu tertentu, misal per tahun atau per 2 tahun begitu. Kemudian yang ketiga adalah merancang tahapan monitoring. Nah, jadi kita tidak hanya mampu memilihkan terapi yang
tepat atau cocok untuk pasien tersebut, tapi juga kita monitoring. Apa yang kita monitoring? Setidaknya ada 2 hal. Yang pertama adalah monitoring keberhasilan terapi. Jadi setelah kita rencanakan pengobatan atau terapi kepada pasien, apakah terapi ini berhasil? Sukses nggak ini terapinya? Gitu. Nah, maka kita perlu indikator-indikator yang kita jadikan sebagai parameter yang berafiliasi kepada keberhasilan terapi. Kita monitor. Contoh misalnya tekanan darah, hipertensi maksudnya. Maka parameter yang paling menentukan keberhasilan terapi hypertension adalah blood pressure-nya seperti apa. Apakah mencapai target atau tidak. Kemudian adalah selain monitoring efek terapi, kita juga memonitoring efek samping. Kata di sini adalah adverse effect. Jadi kalau kalau di dalam textbook itu dikenal dengan adverse effect ya. Atau mungkin adverse event ya. Adverse event ya. Jadi adverse event itu kejadian yang merugikan akibat dari efek yang tidak diinginkan. Nah, itu maksudnya efek samping. Karena begini, toksik. Jadi selain keberhasilan terapi, kita juga akan melakukan evaluasi keberhasilan terapi. Ini evaluasi ya. Evaluasi terapi. Nah, ya. Jadi selain keberhasilan terapi, kita juga mengevaluasi adverse effect dan juga nanti ada mungkin efek toksik. Efek toksik yang terjadi akibat misalnya overdose dari pengobatan tertentu. Dan yang terakhir adalah kalian melakukan analisis kasus. Kenapa analisis kasus? Karena mata kuliah farmakoterapi 1 ini modelnya adalah case method. Jadi bukan theoretical secara keseluruhan method. Jadi nanti ada analisis kasus di bagian akhir dari perkuliahan ini, di minggu-minggu akhir perkuliahan ini, yang nanti akan kalian dapatkan dan kemudian kalian analisis, lalu kalian interpretasikan dan kalian berikan kesimpulan apa terapi yang sesuai, yang rasional bagi pasien pada kasus tersebut sampai pada tahapan rencana monitoring. Nah, ini ada kriteria penilaian. Ada 2 proporsi ya. Yang pertama adalah case study, yang kedua adalah nanti ada CBT. Konsepnya nanti mirip dengan multiple choice question ya. Jadi menggunakan pertanyaan dengan pilihan berganda yang standar. Kita mengikuti standar nanti yang akan digunakan. Nah, jadi CBT-nya kita adopsi. Jadi dari awal sekarang kalian sudah dipapar dengan ujian berbasis CBT supaya nanti akan lebih mahir pada tahap pendidikan selanjutnya. Nah, case CBT base itu nanti 40% dah kalian amankan ya. 60% lagi nanti dari studi kasus. Nah, jadi case methodnya itu nanti ada di sini. Yaitu menyumbang 60%, yaitu terbagi-bagi lagi bagaimana analisis kasusnya 30%, performa kalian presentasi itu ada 20%, dan nanti bagaimana partisipasi kalian ya, sikap gitu ya, 10%. Jadi kalau di total ada 100%. Nah, ini termin yang akan saya bawakan, yaitu patofisiologi dan gangguan kardiovaskular, mulai dari hipertensi, stroke iskemik, gagal jantung kongestif, kemudian ischemic heart disease, acute coronary syndrome, dan yang terakhir adalah dyslipidemia. Nah, kemudian nanti tentunya farmakoterapi terkait gangguan ataupun penyakit yang ada di atas ini. Ini model belajarnya menggunakan student centered learning, metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab, dan kemudian nanti ada case study.
Nah, di sini nanti CBT-nya ya. Di minggu ke-15 kalian akan melakukan CBT yang punya proporsi 40%, kemudian nanti ada analisis kasus. Jadi mulai dari awal ya, kita lihat di sini. Nanti ada timnya, ada Bu Lydia dan Pak Teddy juga ya. Nah, di bagian saya itu ada di gangguan kardiovaskular. Nanti endokrin, sistem pernafasan, pencernaan, tulang dan sendi itu nanti Bu Lydia dan Pak Teddy. Oke, kita masuk ke dislipidemia. Ini ada diterangkan lagi bagaimana learning objektif ataupun capaian pembelajarannya ya. Jadi ini kalau dikatakan sub CPMK. Jadi CPMK capaian pembelajaran mata kuliah secara umum. Nah, ini namanya sub CPMK, berarti capaian pembelajaran per topik. Nah, paham ya? Jadi apa yang mau kita capai di sini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan komponen lipoprotein. Nah, kita tahu bahwa dislipidemia itu adalah abnormalitas profil lipid ya. Abnormalitas profil lipid. Jadi kalau saya boleh menuliskan di sini, profil lipid itu boleh secara sederhana saya wakili dengan misalnya kolesterol ya, kolesterol. Kemudian ada trigliserida. Nah, kemudian kolesterol ini ada misalnya yang secara sederhana itu ada LDL kolesterol, kemudian ada HDL kolesterol. Nah, kenapa kita pakai terminologi dislipidemia? Kenapa bukan hiperlipidemia? Kenapa? Karena kita tidak selalunya pada patofisiologi ini, kita tidak selalu mengharapkan semua profil lipid itu naik. Harus ada yang rendah gitu ya. Jadi pada kasus dislipidemia, bahwa penyakit ini keadaannya adalah abnormalitas profil lipid yang beberapa ciri-cirinya adalah tinggi kolesterol LDL dan rendahnya kolesterol HDL. Nanti trigliserida mungkin juga akan tinggi. Jadi keadaan ini ada yang tinggi profilnya, ada yang rendah. Nah, jadi lebih tepatnya atau saya lebih menyukai terminologi dislipidemia ketimbang hiperlipidemia dalam menyampaikan di perkuliahan. Karena ini mereka akan terjadi dalam satu rangkaian yang saling berkaitan. Nah, jadi komponen lipoprotein itu nanti apa? Kita tahu bahwa lipid itu sifatnya apa? Hidrofobik. Jadi dia perlu protein untuk bisa diedarkan di dalam tubuh. Nah, LDL kolesterol ya, kemudian nanti ada trigliserida, HDL juga. Semuanya ini pada dasarnya dibutuhkan oleh tubuh kita untuk misalnya menjaga stabilitas membran. Tapi kadarnya tidak boleh berlebih. Ini nggak boleh berlebih. Tidak boleh lebih. Tapi dia tetap harus ada. Nah, dia merupakan bagian yang penting bagi tubuh kita. Juga nanti ada metabolisme yang penting juga yang dimainkan fungsinya itu oleh LDL. Jadi dia perlu diedarkan ke seluruh tubuh. Bagaimana dia bisa diedarkan? Kalau sifatnya hidrofobik, maka dia harus berkolaborasi atau bercampur atau dia diikat dengan protein, namanya lipoprotein, lipid dan protein. Dengan begitu maka lapisan luarnya nanti adalah yang protein yang hidrofilik, sehingga dia mudah ditransfer oleh aliran darah. Kita tahu darah itu banyak mengandung
air, kemudian komponennya ada juga serum ya. Itu yang terdiri dari sebagian besar terdiri dari air. Maka dia perlu memiliki, molekul itu perlu memiliki sifat hidrofilik supaya bisa ditransportasikan atau dimetabolisme. Nah, yang kedua adalah mahasiswa, kalian dapat menjelaskan proses metabolisme tadi, kolesterol dalam tubuh. Lalu dapat memahami dan menjelaskan patofisiologi aterosklerosis. Kenapa aterosklerosis? Nah, kita udah belajar di gagal jantung ya, ataupun ischemic heart disease, bahwa penumpukan nanti tinggi LDL ini akan mencetus terbentuknya apa? Aterosklerosis atau yang dikenal sebagai plak. Ya kan? Nah, plak ini nanti kalau dalam keadaan yang besar itu akan menghambat aliran darah sehingga akan menyebabkan terjadinya penyakit kardiovaskular karena aterosklerosis ini ya. Jadi setelah dia menumpuk begitu membentuk aterosklerosis, dia akan mempertinggi risiko terjadinya penyakit kardiovaskular ataupun kardioserebrovaskular. Oke, kemudian memahami apa saja faktor risiko dislipidemia. Jadi nanti arahnya adalah kalian bisa menentukan apa yang perlu dihindari oleh seseorang supaya tidak mengalami dislipidemia. Kemudian kalian dapat mengetahui dan menjelaskan pilihan terapi baik itu farmakologi maupun non farmakologi. Dikaitkan dengan apa? Guideline. Jadi tadi kita mengcombine ya dua pendekatan patofisiologi dan pendekatan secara evidence based medicine yang menggunakan guideline. Nah, kemudian kalian dapat memahami pentingnya pengobatan dislipidemia. Kemudian menjelaskan itu kepada pasien. Jadi apa yang kalian tahu, yang kalian pahami itu harus kalian transfer ke pasien. Makanya kalian juga nanti akan mempelajari bagaimana teknik edukasi yang efektif kepada pasien. Kemudian dapat menjelaskan rencana monitoring dan follow up terapinya seperti apa. Ya, kemudian menjelaskan rencana edukasi pasien tentang kebiasaan makan, kemudian gaya hidup yang minim aktivitas. Kemudian ada lagi faktor risiko seperti merokok, kemudian alkohol. Alhamdulillah kita berada pada daerah yang taat menjalankan agama Islam sehingga faktor risiko yang alkohol itu tidak banyak kita jumpai. Nah, kemudian di sini ada juga penjelasan tentang dislipidemia itu seberapa berbahaya prevalensi. Ada jurnal yang sudah lama sudah diketahui dari 1986 bahwa ada korelasi antara kadar serum kolesterol yang ini tadi ya, serum kolesterol ini, peningkatan kadar serum kolesterol ini berkorelasi dengan kematian. Jadi saya boleh sampaikan bahwa, atau kita boleh memahami bahwa semakin tinggi kadar kolesterol, serum kolesterol pada seseorang, maka kemungkinan atau risiko dia mengalami kematian itu semakin besar. Karena dislipidemia ini adalah anak tangga pertama dari berbagai kasus kardiovaskular. Maka salah satu faktor risiko. Nah, ini adalah proses awal terbentuknya apa? Terbentuknya plak. Nanti kita bisa lihat di sini mekanisme seperti apa. Nah, sebelum itu kita tahu dulu komponennya apa. Komponen lipoprotein. Itu bagian kolesterol itu ada LDL-C dan HDL-C. Jadi kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan nanti ketika kolesterol itu terkatabolisme pecah, dia juga akan menghasilkan trigliserida. Jadi trigliserida pada dasarnya adalah juga bagian dari kolesterol. Biasanya penyebutannya tidak ada C-nya begini. Trigliserida saja harus. Nah, tingginya LDL, kolesterol LDL dan trigliserida dapat meningkatkan risiko kardiovaskular disease, penyakit kardiovaskular. Terutama adalah pada arteri koroner. Karena apa? Karena dia bisa
bisa melakukan proteksi. Nanti dia akan mengangkut kolesterol LDL yang berlebihan yang sudah masuk ke dalam endotelin, pembuluh darah. Dia bisa angkut kembali ke dalam hati untuk di metabolisme. Nah, akan tetapi kalau jumlahnya tidak proporsional, HDL ini tidak cukup untuk memberikan proteksi. Akibatnya apa? Laju aterosklerosis fase itu jadi lebih cepat dibandingkan dengan laju proteksi yang diberikan oleh HDL. Nah, ini tadi terminologi kenapa memilih disiplinnya dibandingkan dengan hiperlipidemia. Karena tidak selalunya semua komponen profil lipid itu harus tinggi, harus direndahkan, tapi ada juga yang perlu ditingkatkan, contohnya pada HDL. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa dari mana asal kolesterol ini. Nah, ini penting. Di dalam kolesterol yang ada atau yang tertransportasi dalam tubuh kita itu bisa berasal dari makanan. Dikatakan di sini from dietary and biliary source. Jadi kita banyak makan makanan yang mengandung sumber lipid itu akan menjadi kontribusi terhadap tingginya kolesterol di dalam serum darah kita. Kemudian selain itu bisa juga dan dia penting juga ini untuk menjaga stabilitas membran dan juga penting untuk pembentukan asam empedu. Jadi pada akhirnya dia akan di recycle menjadi asam empedu. Jadi metabolisme asam empedu nanti juga butuh kolesterol. Yang terakhir adalah kolesterol itu juga akan penting untuk hormon. Jadi sebenarnya dia bagus, dia bermanfaat. Namun pada masyarakat sering dikatakan dia kolesterol jahat, kolesterol baru gitu ya. Padahal dia baru jahat kalau kadarnya terlalu tinggi. Ya. Baik, nah ini komposisi dari lipoprotein itu. Bagaimana membuat molekul lipid ini bisa diangkut, ditransportasi, adalah dia harus combine, harus kombinasi nanti dia dengan protein. Namanya lipoprotein. Kita lihat di sini. Protein itu nanti akan melapisi bagian luar, sehingga bagian luar adalah hidrofilik, bagian dalamnya adalah hidrofob yang tidak taruh dengan. Nah, kita lihat di sini ada apolipoprotein C, apolipoprotein B100. Jadi dia kayak menyelubungi lipid core itu sehingga dia menjadi larut dalam air. Komposisinya nanti dibagi menjadi kilomikron, VLDL, VDL, LDL dan HDL. Ideal intermediate density low lipoprotein, kemudian ada kilomikron. Sedikit lagi untuk menuntaskan komposisi dari lipoprotein. Kita lihat di sini ada 4 ya. Ada di sini gambar ini ada 4. Ada 4 lipoprotein. Sekarang kita sudah beralih fokus dari awalnya dari kolesterol, sintesisnya dan sebagainya. Nah, sekarang ke lipoprotein. Berarti ini adalah lipid yang sudah larut dengan protein. Nah, yang pertama dari kilomikron. Kilomikron dari sudut pandang besarnya molekul dia yang paling besar, tetapi kepadatannya paling kecil, paling rendah. Jadi kita lihat di sini kepadatannya renggang, tapi dari sisi ukuran molekul dia paling besar. Jadi nggak selamanya entitas yang besar itu masanya juga ikut besar. Terkadang dia volumenya kecil tapi masanya besar. Nah, ini volumenya besar tetapi masanya kecil. Kenapa? Karena kerapatannya rendah. Kita lihat molekul penyusupnya adalah sebagian besar trigliserida. Dan yang warna biru ini adalah kolesterol dalam bentuk ester. Kemudian dia diselubungi oleh protein. Kita lihat di sini ada apolipoprotein yang jenisnya berbeda-beda. Itu untuk yang
VLDL, bergerak ke VLDL. VLDL dibentuk dari sisa-sisa kilomikron. Jadi saya mau mengilustrasikan darah kita itu adalah jalan raya misalnya. Kemudian lipoprotein ini adalah kendaraan. Dan molekul-molekul di dalamnya ini, ada kolesterol, ada trigliserida, itu adalah penumpangnya. Jadi kita menghantarkan ini penumpang ke satu tujuan untuk melakukan fungsinya di sana, atau kita hantarkan molekul ini, lipid ini ke tempat yang menjadi fungsi dia di sana. Nah, kita perlu menggunakan kendaraan, yaitu lipoprotein ya. Jadi diangkut nanti, diangkut oleh aliran darah, kemudian sampai pada tempatnya dia akan dikeluarkan. Molekul lipid ini akan dikeluarkan. Kemudian kilomikron ini menjadi kosong, namanya kilomikron remnant. Di slide sebelumnya kita lihat kilomikron remnant, artinya kilomikron sisa. Kilomikron sisa ini diangkut kembali ke liver, ke hati, untuk di recycle menjadi ini VLDL, bukan F ya, V, F yang satu lagi. Ini VLDL. Nah, VLDL ini begitu juga berfungsi sebagai kendaraan atau transporter nanti yang menghantarkan molekul-molekul lipid ini mencapai jaringan tempat dia melakukan fungsi. Nah, kita lihat kepadatannya juga berbeda, jauh lebih padat, tetapi dengan komposisi kolesterol ester yang tenggelam ya, maka dia akan cenderung nanti berada di dasar pembuluh darah. Itu yang menyebabkan LDL cenderung lebih mudah merembes ke sel endotelium yang nanti pada akhirnya akan teroksidasi, kemudian dimakan oleh makrofag, memancing sel-sel imun untuk membentuk sel busa yang nanti akan menjadi cikal bakal aterosklerosis. Nah, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berikan untuk komposisi lipoprotein sebelum kita lanjutkan ke topik berikutnya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi namanya siapa? Oke, Rumah Warna, silakan. Tadi Bapak bilang HDL itu dia kalau misalnya tinggi dampaknya kan positif karena dia membawa LDL balik ke hati. Yes. Kalau misalnya selama HDL-nya tinggi, apa dia terus berdampak positif atau ada titik di mana dia jadi dampak negatif kalau dia terlalu tinggi, Pak? Atau dia memang selalu berdampak itu positif? Baik, terima kasih untuk Rumah Warna sudah memberikan pertanyaan yang bagus. Nah, HDL di sini beberapa literatur yang saya pernah baca sifatnya adalah sebagai antioksidan. Jadi pada dasarnya dia selalu memberikan efek yang positif. Kenapa sebagai antioksidan? Karena yang dia tarik tadi adalah oksidan LDL. Jadi LDL yang sudah teroksidasi atau yang sudah terpapar dengan ROS misalnya, reaktif oksigen spesies, yang menjadi activated, berubah dia menjadi oksidatif LDL. Nah, itu dia bisa tarik. Di dalam LDL, di LDL ini ada reseptor, namanya reseptor LDL. Pakai reseptor itulah nanti LDL ini menarik. Nah, HDL ini menarik LDL yang berlebih itu, ditarik untuk dikembalikan ke liver supaya bisa dimetabolisme. Gitu. Jadi sifatnya adalah sebagai antioksidan. Antioksidan di pendek pemahaman saya tidak ada atau belum ada ditemukan suatu penelitian yang jika kelebihan HDL itu berdampak negatif. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk sudah memberikan